Baik, selamat pagi Bu. Perkenalkan kami dari mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Surabaya. Perkenalkan dulu, saya Esther Wita Wilujeng, lalu ada teman saya Aida dan Cindy yang akan melakukan wawancara kepada Ibu. Lalu ada kedua teman kami yang lain yang bekerja di balik layar yang merekam, yaitu ada Cempaka, lalu ada Arya. Sebelumnya saya perkenalkan, nama saya Bu Nurul Hidayati. Saya kader lingkungan dari Posyandu 1 Ras 1 RT 1 RW 14 ya, Rumput Telor, Surabaya. Jabatan saya di sini selain sebagai ibu rumah tangga, saya juga sebagai bunda PAUD, sebagai kader gizi, juga sebagai kader posyandu lansia. Selain itu saya juga sebagai kader PKK. Banyak ya Bu, juga guru PTA. Ya, senang berkenalan dengan Ibu. Jadi untuk pertanyaan yang pertama, saya ingin bertanya tentang kader lingkungan ini, sebenarnya kegiatannya apa? Lalu susunan keanggotaannya itu gimana? Dan kira-kira anggotanya itu ada berapa banyak, dan rata-rata umurnya itu berapa Bu? Ya, kegiatan kami kader lingkungan di wilayah kami ya, sebenarnya kader lingkungan itu sudah terbentuk sejak lama, mulai tahun semenjak saya sebelum jadi RT sampai beberapa periode ini, setelah saya juga sudah tidak jadi RT lagi ya. Di sini kader lingkungan itu dulu kami pernah melakukan yang namanya pembibitan. Kita bekerjasama dengan Pusdakota Ubaya. Jadi setiap 1 minggu sekali kita itu ke Pusdakota untuk melakukan pembibitan. Pertama kita melakukan pembibitan, setelah itu minggu besoknya kita ke sana lagi untuk menyirami, ya gitu. Besok kembali lagi itu untuk mengambil hasil yang sudah kita bibit tadi, untuk dibawa pulang dan kita kembangkan di rumah. Gitu. Yang kedua, kegiatan kami sebagai kader lingkungan itu adalah untuk melakukan bank sampah. Ya, bank sampah tentu saja memilah antara sampah kering dan sampah basah. Dulu kita juga pernah bekerja sama dengan Pusdakota. Untuk yang sampah basah kita bawa ke Pusdakota untuk didaur ulang ya, dijadikan kompos. Nah, untuk yang sampah keringnya kita jual. Jadi untuk uang penjualan dari sampah kering tadi itu dimasukkan kas PKK. Dan di situ nanti uangnya itu kita sumbangkan juga untuk kegiatan posyandu lansia. Itu dulu ya Mbak ya. Nah sekarang berhubung untuk sampah basah itu Pusdakota kita sudah tidak bekerjasama dengan Pusdakota lagi. Jadi kita mendaur ulang sendiri dengan kita tahu di Takakura. Ya, untuk yang sampah basah, untuk sampah keringnya kita mengadakan bank sampah yang diadakan setiap 1 bulan sekali. Ibu-ibu kader lingkungan berkumpul di situ, mengumpulkan barang-barang bekas ya, nanti kita jual ke pengepul. Uangnya kita kumpulkan. Kadang-kadang kita buat juga kalau misalnya mau ada lomba green and clean itu, uang itu kita bisa pakai untuk beli bibit-bibit tanaman gitu. Ibu-ibu kader lingkungan berkumpul di situ, mengumpulkan barang-barang bekas ya, nanti kita jual ke pengepul. Uangnya kita kumpulkan. Kadang-kadang kita buat juga kalau misalnya mau ada lomba green and clean itu, uang itu kita bisa pakai untuk beli bibit-bibit tanaman gitu. Susunan kepengurusan kalau dulu kan saya sebagai ketuanya ya. Nah jadi sekarang berhubung sudah ganti RT, jadi tentu saja ketuanya sekarang itu Bu RT kita yang baru. Ketua RT, wakil RT, dan masih banyak lagi. Dan kita jumlahnya ada 28 orang dan 30-an gitu. Itu rata-rata umurnya berapa? Ya, rata-rata umurnya itu 35 ke atas. Oh, berarti yang sudah Yang sudah berumah tangga. Gitu. Di sini tapi juga ada lomba Karang Taruna. Ada. Tapi belum masuk perangan kita karena memang kesibukannya sekolah, kuliah, dan sebagainya.
Jadi dia punya kegiatan sendiri. Tapi juga membantu kita sih kadang-kadang gitu. Ya, ini dari pertanyaan kedua ini tentang dampak pengurangan sampah. Apakah Ibu tahu dampak bagi sampah yang sekali pakai itu bagi lingkungan dan biota laut itu gimana? Kan pasti sering baca beritanya gitu. Sepertinya ya memang kurang baik ya, dan sangat merugikan ya. Buktinya saja kalau pernah saya dengar itu di kebun binatang, hewan yang mati gara-gara makan sampah plastik gitu kan ya, berarti memang kan sangat berbahaya gitu. Apakah Ibu pernah mengetahui apa itu produk eco-friendly atau ramah lingkungan itu? Kalau lingkungannya saya pernah dengar ya Mbak ya, pernah dengar. Tapi saya kurang tahu prosedurnya gitu. Jadi seperti apa gitu. Saya mau menjelaskan yang dari sini. Iya. Jadi produk eco-friendly atau ramah lingkungan itu produk yang terbuat bahan bakunya itu yang gampang didaur ulang, itu bukan seperti plastik. Seperti bahan baku yang gampang didaur ulang itu kayu, besi ataupun kaca. Nah, contoh produknya itu sedotan stainless, terus ada penggunaan tas kain yang untuk belanja. Oh iya. Iya, terus ada penggunaan kapas kain, terus ada juga sikat gigi yang dari bambu. Ya, Ya kalau tas itu tadi saya sudah pernah sih tahu. iya. Iya, tapi yang lainnya saya belum tahu. Apakah di pikiran Ibu pernah terbesit untuk melakukan perubahan, mengubah barang-barang yang susah didaur ulang itu diubah ke produk yang lebih ramah lingkungan? Ya kepingin sih sebenarnya Mbak, Iya. kepingin sekali sebenarnya. Tapi ya gimana ya? Susah ya. Kok sangat susah ya menurut saya. Kan juga perlu apa namanya, cara pembuatannya itu kan perlu alat gitu ya. Kita tidak bisa melakukannya kecuali kalau tas tadi mungkin bisa. Tapi untuk yang lainnya sepertinya kan harus perusahaan yang melakukan gitu loh. Iya. Tapi ada keinginan untuk Oh iya, ingin sekali. Ya. Menurut Ibu, adakah dampak spesifik dari produk ramah lingkungan tersebut terhadap kehidupan saat ini atau terhadap bumi ini? Dampaknya ya sangat bagus sekali sih, kan tidak menimbulkan efek samping, maksudnya tidak menimbulkan kerugian itu orang lain. Maksudnya kalau plastik tadi kan dampaknya seperti itu ya, tapi kalau ini kan bisa digunakan, maksudnya tidak langsung dibuang gitu, bisa digunakan berkali-kali tapi tanpa menimbulkan efek samping kan gitu. Menurut Ibu, apakah masyarakat di wilayah Rungkut ini sudah mengetahui dampak-dampak dari produk yang ramah lingkungan ini, atau masyarakat di sini sudah pernah tahu produk ramah lingkungan ini? Ya, mungkin ada Mbak yang tahu, cuma ya saya nggak tahu ya siapa saja. Tapi untuk dampaknya jelas orang-orang juga sudah tahu. Sebab apa? Biasanya di kelurahan itu waktu teman-teman PKK itu sudah dijelaskan untuk masalah yang seperti ini. Sebelumnya udah ada pernah kegiatan seperti ini, maksudnya bisa mengubah sedotan plastik jadi sedotan stainless, Kalau itu himbauan seperti itu. tapi kalau ada himbauan itu ada juga masalah tas tadi itu saya pernah tahu. Di PKK ya sudah pernah dilakukan. Menurut pendapat Ibu, dengan produk yang ramah lingkungan ini, apakah akan menjadi solusi yang terbaik? Insya Allah jadi solusi yang terbaik kalau menurut saya. Baik Ibu, wawancara kami sudah selesai. Terima kasih untuk waktu yang telah diberikan ya Ibu. Semoga melalui wawancara ini bisa bermanfaat untuk Ibu. Amin. Baik, demikian wawancara yang telah kami lakukan dengan Ibu Nurul selaku kader lingkungan di lingkungan Rungkut. Baik, terima kasih Ibu. Sama-sama. Iya, sama-sama. Iya,